Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ayo bangunlah, bangkitlah. Negara ini sudah selesai perang. Negara ini kita sudah ditata oleh orang pintar. Kita harus bekerja sama dengan mereka. Ayo bangunlah, bangkitlah. Kita harus angkat peti itu, peti keramat. Sudahlah, tak ada yang bangun. Tapi masa bodoh. Peti ini berat. Benda ini tak ada kuasa, tak ada gunanya. Biarkanlah dia terkubur oleh pejong-pejong itu. Yang penting adalah hidupku, diriku. Kak Mardut, dia tidak ada di sini. Dia telah mengkhianatiku. Hei, beri saya makan. Saya telah memperjuangkan rakyat ini. Beri saya makan, saya lapar. Kasihan, tapi senasib penderitaan. Di mana Pak Komandan? Pak Komandan, Pak Mardut. Gila, dia meninggalkan kita dalam kelaparan. Di mana pengkhianat itu berada? Saya akan tikam dari belakang, bangsat. Kita semua udah merdeka, ayo bangkit. Apa komandan belum memerintahkan apa-apa? Kita ketinggalan kereta. Apakah tenaga kalian masih mampu? Memikul berat badanku sendiri saja aku masih sanggup. Si keramat ini harus kita bawa, mari. Kalian bicara apa? Bicaralah dengan terus terang. Tidak ada rahasia di antara kita. Kalian rakyat, kami pejuang, kalian akan melindungi. Bicara saja, apa mau kalian? Kami lapar. Kalian masih punya makanan. Upah! Kami butuh upah. Kami butuh upah. Bangsat. Sudah, yang diharapkan tenaga mereka. Mari. Tak ada gunanya menyelamatkan benda ini. Kalian memang pejuang sejati, tapi saya harus menyelamatkan diri saya. Pokoknya sebaju dong. Teman-teman, maafkan saya. Saya harus meninggalkan kalian bersama bukti sejarah. Gimana dia? Saya yakin nih, di sini tempatnya. Apakah mungkin tertimbun tanah? Apa mungkin? Dia makan ayam. Menebak boleh saja. Bukan berarti kita harus berputus asa. Mari kita bergerak. Tidak, kalau bebek kita berpencar saja. Ya sudah. Kamu ke sana, pejuang. Berapapun saya bayar untuk peti keramat itu. Memang penting sekali, Pak. Isinya itu sangat penting. Bukti, Bapak seorang pejuang, Pak. Apa masalah saya? Salah apa, Pak? Masalah saya adalah saya tidak kuat untuk menggotong peti itu. Apa terlalu berat, Pak? Seharusnya kalian memberi saran, bukan bertanya. Saran bagaimana? Jangan bertanya terus. Ada apa, Pak? Hai, kamu sini. Kalian melakukan penyelidikan tentang peti itu. Sekarang sudah membosankan. Ikuti saya. Di sini cukup aman. Ini dia yang cari-cari. Tengkorak putih, Atung Marhasan, Putu Batung, Alu Bungsu, Ali Divisi 4, Pertahanan Kalimantan. Ini dia Tupi Muslihat. Dan peti ini
Ah, bodoh. Ayah, kenapa kita harus memburu benda itu? Bukankah isinya bukan harta karun? Orang seperti kamu memang tidak memerlukannya. Tapi bagi seorang mardut yang dulu pernah menjadi komandan itu sangat mahal harganya jika dijual. Lebih baik kita pulang ke desa. Di sana banyak sawah dan tanah. Kita bisa menjadi petani yang unggul di sana. Ayah dulu ikut berperang, tidak ingin menjadi petani di desa. Kita akan jadi luntang-luntung di sini. Segelas air saja ada harganya. Kayak apa dulu di zaman perang? Dulu di zaman penjajahan semua penduduk harus membayar uang pajak kepala. Ada apa? Ada yang mau memata-matai kita. Kita sudah merdeka, tidak mungkin ada yang membantai kita. Saya tak tahu. Ada orang di balik pohon itu. Hei, tunjukkan diri kamu, jangan seperti pecundang. Kamu dengar? Kami bukan orang yang patut ditakuti. Tunjukkanlah kejujuranmu. Bawa cuma sendiri. Sebentar, kami hanya orang polos. Bapak tidak perlu diikuti. Lihatlah, saya tidak ada apa-apa. Biarkan ayah, biar semuanya terlihat dan jelas. Jangan, nak, itu tidak pantas. Ya. Saya suka itu. Ini cukup gila, ini semua laki menyukainya. Kata ayah kita harus polos dan jujur. Dia masih mencurigainya. Ya, saya belum percaya. Saya yakin di antara baju kalian itu ada sesuatu. Baik, saya akan buka seluruh pakaian saya biar kamu puas. Jangan, nak, itu sangat tidak pantas. Rupanya antara orang tua dan anak belum punya pemahaman yang baik. Jika saya ingin berteman tidak hanya kalian berdua, semua orang juga ingin berteman dengan saya. Tapi apa untungnya saya jika saya berteman hanya untuk menguntungkan satu pihak saja? Dan kami berdua mungkin cocok untuk menjadi sahabatmu. Tadinya saya percaya dengan Bapak, tapi saya rasa Bapak masih menyimpan kebohongan di balik pakaian itu. Mau saya buktikan, biar saya buka semuanya. Ya, saya percaya dengan kamu, tapi ayah kamu saya belum mempercayainya karena niat jahat dia. Apa kau bilang? Bapak masih punya kemulusan tubuh dan keperawanan anak Bapak. Jangan kurang ajar kamu. Kamu tidak mau bersahabat dengan kami? Sepertinya belum saatnya. Untuk apa kalau satu sama lain masih berprasangka buruk? Cukup. Pertengkaran ini kita sudahi saja. Jangan sampai ke anak yang lebih tinggi. Jangan egois, Pak. Jangan berpikir kotor kamu. Katanya mau bersahabat. Saya paham, memang mencari teman memerlukan waktu, sifat, dan latar belakang. Dan kejujurannya. Tapi yang penting ialah berteman. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan berteman adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kalau kami ingin menemani Bapak, apa keuntungan yang kami dapatkan? Jika kelak nanti Bapak tahu isi keranjang itu, Bapak akan merasakan keuntungannya. Bedanya yang dibalik keranjang tersebut dengan dibalik pakaian anak saya. Lalu tujuan Bapak untuk teman dengan saya apa? Cuma ingin berteman. Kita bisa mengobrol dan mengisi waktu luang bersama. Bapak datang dari mana, tujuan, dan apa isi keranjang itu? Semua orang selalu ingin tahu saya sih tidak suka polisi. Saya bukan polisi. Bentar, duduk dulu. Jika kami ingin membuka mulutmu, kami bisa saja. Ngomong-ngomong, Bapak sudah makan? Menyebalkan, pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan saat ini. Bapak pasti mencurigai saya kan? Saya nggak percaya sama kalian. Kita duduk dulu, Pak. Baik. Di zaman perang, umbi-umbian dan pucuk-pucukan sangat nikmat. Tapi di alam merdeka ini, semua menu itu terasa sangat pahit dan seperti racun. Kalau kita salah tafsir, arti hutan dan arti bumi, ya kita akan salah dibuat selamanya. Saya memang buta huruf. Buta huruf tidak berarti pandangan kita sempit. Kita bisa melakukan pemahaman yang benar terhadap hutan dan bumi ini. Pak, pendidikan saya baru 3 tahun di pesantren. Semua anak kampung umumnya di pesantren. Sedang untuk memahami akhirat bukanlah hal yang aneh. Kita percaya adanya hari akhir, hari kiamat, malaikat, surga, dan neraka di muka alam tanah ini. Kita memang buta huruf, tapi kita tahu persis akan nikmat Tuhan. Orang-orang yang kita lain tahu persis arti bersyukur. Syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Tidak seperti si Mardut itu. Hah? Mardut? Ya, si Mardut itu. Siapa sih nggak kenal dia di sini? Apa si Mardut itu? Dia orang kaya di tengah kota. Dia tidak pernah puas dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Bapak punya dendam? Ya, semua yang jadi anak buah si Mardut di zaman perang itu punya dendam semua. Di mana tempat tinggalnya? Di istana, di pusat kota. Kalau ada kesempatan, apa yang ingin jumpa? Dengan maksud apa?
Ya, seperti anak sampah, coba-coba saja minta tolong. Percuma, mendingan di sini. Tanah dan hutan bisa kita garap. Menggarap tanah, menggarap hutan. Saya sudah bosan. Semua ini bagi penjara buat saya. Lalu kalian mau apa di hutan belantara seperti ini? Seperti kau, cari modal dulu, baru bertarung di kota. Modal apa? Dan apa yang bisa dijual seperti ini? Dan kemana kamu akan menjualnya? Nah, itu betul. Kita akan ke kota dan menjual hutan itu kepada Mardut. Bagi seorang Mardut, kotak itu sangatlah penting. Bagaimana kalau petinya saja kita bawa, lalu kita jual di kota? Nah, itu dia masalahnya. Kami saja belum mendapatkan peti itu. Bapak cukup pintar. Bapak menganggap peti keramat itu ada di lokasi hutan ini dan menjual hutan ini. Di sini pentingnya berteman dan adanya saling pengertian. Mencurigakan. Apa jangan-jangan? Kalah kalau kita dari dulu menjual hutan ini. Selalu kalah cepat. Apa mungkin kita lawan mereka? Hah? Lawan mereka? Kalau masih muda seperti dulu tak apa-apa. Sebab kematian dalam berperang semata-mata hanya untuk halu dan kemerdekaan. Jadi, apa maunya mereka ya? Hampir setiap hari pesawat heli itu terbang di atas hutan ini. Mungkin dia mencari peti keramat kaum hutan itu. Jadi, yang penting isinya atau petinya. Tanpa peti mungkin kurang meyakinkan. Kalau isi tanpa peti, apakah masih berharga? Halo bungsu, melihat sesuatu yang mengerikan. Ada pasukan perang. Hei, tunggu kami. Mari kita susul. Alam yang bagus. Nara ingin mempunyai villa di puncak gunung ini. Sungguh aneh. Nara benar-benar ingin memilikinya. Jangan yang bukan-bukan sayang. Apanya yang bukan-bukan, permintaannya kan wajar-wajar saja. Jalan tembus saja belum ada. Buat apa bikin villa di tengah hutan ini? Nara ingin hidup tenang. Di kota berisik, buatkan villa ya papi. Jalanan bukanlah alasan yang tepat untuk menolak permintaan anak kesayangan. Bagi papi adalah yang terbaik adalah mamamu. Apa bagus untuk bangun villa di hutan ini? Tentu dong, dan harus lengkap dengan helikopternya. Dengan villa itu, kita bisa terhindar dari rongrongan orang-orang yang biasanya cuma meminta. Serius nih? Baru kali ini suamiku bimbang untuk mengabulkan permintaan istri kesayangan. Ini yang namanya cinta. Apa ini yang namanya sayang? Udahlah, gak usah banyak cincong. Jangan salah mengerti. Coba kamu pahami. Apa arti uang untuk membangun sebuah villa dan helikopter kecil itu? Kecil. Hanya sekecil itu permintaan kalian. Sekretaris. Tolong catat. Saya akan membuka villa ini di hutan ini. Siapa? Ayo ikut papi. Come on. Lihat lah. Alam yang cantik bukan? Danau yang besar, begitu indah, dan langit-langit pun biru. Di sini alamnya sungguh bagus, apalagi udaranya. Kalau papi mampu menyulap gunung-gunung dan lembaga ini, kedua danau itu akan menjadi daya pikat yang menguntungkan. Disulap jadi apa? Kalau papi ingin dikenang sebagai orang yang wahid, tiru saja kepemimpinan Isa Mabasya. Papi mampu menyulap gunung-gunung menjadi kota ajaib. Usulan yang bagus. Jangan semua gunung dijadikan istana, sisakan satu gunung untuk sekeluarga. Lihat kan, ibumu ada-ada saja. Bukan begitu, tadinya gunung-gunung yang ditumbuhi oleh hutan-hutan di situ ingin digundulkan untuk membangun villa-villa. Iya, pada akhirnya berkembang ingin dikomersilkan. Memang begitu maksud Nora. Dan papi sudah mengkabulkan 1000%. Itu kan untuk kepentingan orang banyak. Dan ini untuk kepentingan kita sendiri. Saya perlu gunung sendiri dan mutlak menjadi milik sendiri. Mau berladang? Tidak, tapi buat rumah. Ya, rumah-rumah yang di kota ya kita. Buat rumah masa depan. Kuburan maksudmu? Papi harus buatkan alkah yang lebih bagus dari istana. Ide yang bagus. Dan mereka harus diterima di ruang tamu yang ajaib. Mereka harus kagum melihat rumah masa depan kita. Sekretaris, kamu catat ya. Apot, Ada apa? ada tanda-tanda di kaki gunung. Baik, saya akan ke sana. Kalian berdua tunggu sini ya. Papi akan ke sana bareng bodyguard sini. Ayo. Kami boleh
Bolehkah aku pergi ke air terjun di sana? Di hutan banyak ular berbahaya. Tapi Nana menyukai hutan dan air terjun. Kawal dia dengan baik, kalau perlu gendong dia. Baik Bu, mari. Sini. Kalau kau perkirakan komandanmu itu bisa bertahan sampai kapan? Sulit meramal kalau kita masih berpegang kepada takdir. Kalau mau di hutan ini ada kesempatan yang baik, kita bisa lakukan strategi yang bagus. Kita bikin sebuah kecelakaan, orang-orang tidak akan curiga. Sebab selagi Pak Mardut masih hidup, berapa banyak mantan pejuang yang seperti saya yang masih dirugikan, termasuk istrinya Halimah yang sekarang ini hidupnya luntang lantung. Jadi kalau bisa menghabisi nyawa Pak Mardut, sama nilai dengan draw kosong-kosong atau saya tembak saja mati dia. Jangan dulu, kita harus kuras kekayaan dengan menyulap hutan dan gunung-gunung menjadi kota elit. Gunung untuk kuburan itu, Bu, Kuburan adalah rumah masa depan, makanya itu harus dibangun juga. dicari dan dikenang kuburannya atau orangnya, Bu? Dua-duanya. Baik, kalau angka itu sudah selesai, buatkan saya surat perintah agar saya bisa dikuburkan di sampingmu di dompet kita, Nora. Ayo semuanya, ambil peti itu. Cepat. Lah, mana saya tahu? Kenapa tidak tahu? Kamu nanya melulu ya? Sudah, jangan berantem. Cepat angkat peti itu. Kosong, Pak. Hah, kosong. Kalau kalian tahu siapa yang menyimpan peti itu, saya akan bayar berapapun. Mau rumah, saya bayar. Mau WC atau jalanan yang bagus, saya bayar. Lepaskan mereka, saya yang berkuasa di rumah ini. Hadapkan mereka ke saya. Tapi kenal orang ini. Mereka adalah orang-orang yang lancang dan tidak tahu adat, makanya saya usir dia. Dan kamu dengan maksud apa kemari? Tidak bermaksud apa-apa, hanya kesasar. Dan kalian berdua apa juga kesasar? Tadinya saya mau bertemu dengan Pak Mardut yang kaya raya. Rupanya saya salah alamat. Yang saya temui sekarang adalah Pak Mardut yang miskin iman. Tepat sekali, kalian kesasar di alamat yang salah. Di sini tidak ada yang bernama Mardut. Apa di pos jaga tidak ada satpam? 2 orang sapam di depan sudah kami amankan. Mereka masih anak muda yang tidak tahu aturan. Jika ingin menjadi penjaga, carilah pejuang seperti saya. Di rumahku ini tidak ada orang yang bernama Mardut. Kalian cuma orang-orang busuk, bau, dan kotor. Kalian itu pengawal Edan. Cepat, usir mereka. Terpaksa saya batalkan karena peti keramat yang kami miliki dirampas oleh Bapak. Apa? Kalian ambil semua peti keramat itu? Hah? Semua isinya ada pada kamu? Begitu lama kau rahasiakan. Bapak telah dapatkan petinya dan saya kuasai isinya. Kita draw, Pak. Berarti 0 lawan 0. Bapak, tidak ada kepentingannya dalam hal ini. Penawaran atas seluruh isinya saya batalkan. Apapun yang Ibu minta akan saya patuhi. Saya selalu patuh pada Ibu Halimah sebagai ibu komandan Mardut yang kami cinta. Dan hutan serta gunung-gunung yang kamu maksud, kalau memang akan dijual kami akan beli. Kita jadi kaya, Ayah. Alhamdulillah, cita-cita kita terkabulkan. Itu tidak betul. Karena peti yang kau selamatkan itu sangat berharga untuk masyarakat dan sejarah ini. Kau mau berapa duit, ha? Untuk peti itu saya beli 1M, 2M, atau 3M. Mending kita keluar kota. Kenapa kita harus keluar kota? Di sini banyak manusia yang tak berakal. Ayo. Kamu urus keperluan di rumah ini. Saya ingin pergi ke luar kota bersama keluarga saya. Baik, Pak. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua. Saya ingin memberitahukan bahwa saya akan kembali ke kampung halaman saya. Bagaimana dengan Pak Mahfud? Kemarin dengan Pak Mardut. Bagaimana, Komandan? Saya akan tetap kembali ke kampung halaman saya. Bagaimana dengan kalian? Lebih baik kita melihat kondisinya dulu. Sampai kondisi ini benar-benar jelas. Bagaimana dengan kamu, Ulu Batu?
kami berdua akan pergi pulang ke desa. Terus kalau kamu? Saya akan kembali ke Kalimantan. Dan saya akan ikut dia ke Kalimantan. Bagaimana dengan kamu? Saya akan kembali ke Bantul, menikmati sisa waktu hidup saya. Bagaimana dengan kamu? Saya akan kembali ke Papua untuk menemani istri dan anak saya di sana. Baiklah, kalau gitu kita sepakat. Nanti kita akan bertemu lagi 5 tahun lagi. Baik. Terima kasih atas perjuangan kali ini. Terima kasih. Baiklah, saya